Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Eh, Kembali lagi bersama saya Fadrian Ramadan dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan analisis biaya, volume dan laba. Oke. Kemudian adapun penjelasan dari analisis biaya, volume dan laba adalah merupakan satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek ya, di mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen tersebut. Adapun manfaat-manfaat dari biaya, volume dan laba yang itu ada empat ya teman-teman. Yang pertama ada pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Kemudian besarnya kapasitas produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ada tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Kemudian ada komposisi produk yang harus dijual agar dapat mencapai laba yang maksimal. Kemudian kita masuk pada break even point ya teman-teman atau BEP. Nah, break even point itu merupakan suatu titik keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya itu tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Dengan kata lain, dalam keadaan break even point, ya teman-teman, perusahaan itu berada dalam titik nol. Fungsi analisis BEP itu ada 7 ya teman-teman. Jadi fungsi analisis ini yaitu untuk harga jual produk satuan yang tetap, kemudian semua biaya dapat dikelompokkan, kemudian ada harga dari biaya tetap, kemudian kapasitas tidak berubah, tingkat efisiensi tidak berubah, tingkat metode teknologi tidak berubah, dan tingkat penjualan tetap. Nah, kemudian kita masuk pada jenis BEP ya teman-teman. Jenis-jenis break even point itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada biaya variabel, kedua ada biaya tetap, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, biaya variabel sendiri itu merupakan eh, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya, yaitu perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang bersifat berubah ya teman-teman, atau fluktuatif sesuai dengan kebutuhan perusahaan di dalam kegiatan produksinya. Sedangkan biaya tetap itu kebalikannya ya teman-teman, itu di mana perusahaan pada saat kegiatan operasinya itu harus mengeluarkan biaya-biaya yang sifatnya tetap, artinya tidak berubah-ubah, yang telah ditetapkan sebelum kegiatan produksi dilakukan. Kemudian ada biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini itu adalah gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap, di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya itu bisa menggunakan eh, biaya tetap maupun variabel yang disesuaikan dengan produksinya. Nah, kemudian kita masuk kepada data table ini teman-teman ya. Nah, di data table ini merupakan contoh kasus BEP untuk sales mix ya teman-teman. Nah, sales mix itu atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, kita sebut aja perusahaan yang kita gunakan adalah perusahaan Pesut Indah. Nah, perusahaan Pesut Indah ini dia menghasilkan dua macam produk, teman-teman. Yang pertama ada produk A dan yang kedua ada produk B. Kita bisa lihat di sini ada keterangan penjualan. Dia menggunakan biaya variabel, biaya tetap, kemudian ada biaya total dan kemudian laba. Untuk produk A, itu perusahaan Pesut Indah menghasilkan sebanyak 10.000 unit dengan anggaran 300.000. Di sini bisa kita lihat bahwa biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 180.000 dan biaya tetapnya sebesar 60.000. Kemudian biaya totalnya sebesar 240.000 ya teman-teman. Sehingga perusahaan memperoleh laba pada produk A itu sebesar 60.000. Kemudian di produk B, perusahaan menghasilkan 4.000 unit dengan anggaran sebesar 300.000 dengan biaya variabelnya sebesar 120.000 dan biaya tetapnya sebesar 120.000, maka biaya total untuk memproduksi produk B sebanyak 4.000 unit sebesar 240.000 dan perusahaan mendapatkan laba sebesar 60.000. Kemudian di sini ada total.
Total antara produk A dan produk B itu sebesar 14.000. Kemudian besar anggarannya untuk produk A dan produk B itu sebesar 600.000. Kemudian biaya variabel yang harus dikeluarkan perusahaan kedua produk tersebut adalah sebesar 300.000, biaya tetapnya sebesar 180.000, kemudian biaya totalnya 480.000, sehingga perusahaan memperoleh laba sebesar 120.000 dari kedua produk tersebut. Nah, ini kita memasuki perhitungannya, teman-teman. Di sini ada sales mix ya, itu A banding B. A banding B itu 1:1 ya, teman-teman. A 1:1. Yaitu kita ketahui bahwa anggarannya produk A 300.000 dan produk B 300.000 sehingga memperoleh perbandingan 1:1. Kemudian pada produk mix A banding B itu sama dengan 2,5:1. Yaitu produk A menghasilkan 10.000 unit dan produk B menghasilkan 4.000 unit. Di sini bisa kita lihat bahwa gambar ini merupakan gambar rumus ya, teman-teman, yang saya ambil dari buku manajemen lanjutan. Di sini rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost per variable cost per sales. Nah, kita ketahui tadi bahwa fixed cost-nya sebesar 180.000 dan variable cost-nya sebesar 300.000 dari total keduanya. Kemudian dibagi dengan sales-nya 600.000 ya, teman-teman. Kemudian didapatlah 0,5 dan 180.000 ini dibagi dengan 0,5 sehingga mendapatkan 360.000. 360.000 ini akan dibagi 2 ya, 1/2 dengan produk B dan produk A sehingga memperoleh 180.000. 180.000 ini digunakan pada produk A dan produk B untuk mengetahui berapa BEP yang harus perusahaan capai dalam menjual unitnya. Kita ketahui pada produk A itu 180.000 ini dibagi dengan Rp30. Nah, Rp30 ini merupakan harga satuan dari unit produk A dan Rp75 ini merupakan harga satuan dari unit produk B. Sehingga 180.000 dibagi 30 hasilnya adalah 6.000 unit. Nah, artinya perusahaan baru memperoleh break even point atau berada di titik nol, tidak memperoleh keuntungan dan kerugian pada saat perusahaan berhasil menjual produk A sebanyak 6.000 unit. Begitu juga dengan produk B, perusahaan baru memperoleh BEP pada saat perusahaan memperoleh mampu menjual sebanyak 2.400 unit. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah berkenan untuk menonton video ini. Semoga dapat diambil dari pembelajaran pada kali ini. Saya memohon maaf jikalau ada tutur kata, perbuatan, maupun video presentasi mengenai hubungan analisis biaya volume dan laba ini terdapat banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.